Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak lagi nonton film yang sama berulang kali, tapi aktor dan lokasinya aja yang ganti? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan membongkar sebuah pola dalam panggung politik dunia yang persis kayak gitu. Sebuah pola yang mungkin jauh lebih sering terjadi daripada yang kita sadari. Oke, kita mulai dari prolognya. Ini bukan cerita fiksi ya, tapi sebuah pola nyata yang terus berulang dalam sejarah modern kita. Dan skenario ini, percaya atau enggak, udah sering banget diputar di panggung dunia. Saking seringnya, mungkin kita jadi sedikit kebas, atau bahkan nggak sadar lagi kalau pola ini sedang terjadi lagi. Alurnya biasanya gini. Seorang pemimpin sebuah negara berdaulat tiba-tiba jadi target kekuatan asing. Dunia langsung heboh sesaat. Ada kecaman, ada protes di mana-mana. Tapi, coba tebak beberapa minggu kemudian. Sepi, senyap, seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Nah, kasus Nicolas Maduro dari Venezuela ini jangan dikira ini kejadian yang benar-benar baru. Ini tuh cuma episode paling anyar dari sebuah serial panjang yang ceritanya ya gitu-gitu lagi. Biar lebih kebayang, yuk kita coba bedah arsipnya. Kita lihat beberapa kasus paling ikonik yang nunjukin pola ini dengan sangat-sangat jelas. Kita bakal fokus ke tiga nama besar nih. Panama di tahun 1999 dengan Manuel Noriega, Irak tahun 2003 dengan Saddam Hussein, dan Libya di 2011 dengan Muammar Gaddafi. Tiga dekade beda, tiga pemimpin beda, tapi polanya, wah, mirip banget. Kita mulai dari Panama. Alasan resminya waktu itu menurut Presiden Bush Senior adalah penegakan hukum dan perang melawan narkoba. Kedengeran mulia banget kan? Kayak misi penyelamatan gitu. Tapi, faktanya jauh lebih gila. Manuel Noriega ini seorang kepala negara loh, benar-benar diculik dari negaranya sendiri, diterbangin ke Amerika, terus diadili di pengadilan Amerika. Coba bayangin, ini kan jelas-jelas nginjek-nginjek kedaulatan negara lain. Terus akhirnya gimana? Ya gitu deh. Dunia sempat marah-marah tapi cuma sebentar doang. Noriega lengser, hukum internasional dicuekin, dan kasus Panama ini ya udah jadi catatan kecil aja di buku sejarah. Sekarang kita lompat ke 2003, Irak. Kali ini alasannya lebih ngeri lagi. Ancaman senjata pemusnah massal. Sebuah klaim super serius yang dipakai buat melegitimasi invasi besar-besaran. Dan benar aja, Saddam Hussein akhirnya ketangkap. Tapi, senjata pemusnah massalnya? Nggak pernah ada tuh. Yang ada malah penangkapannya dijadiin tontonan global, kayak semacam piala kemenangan yang dipamerin. Nah, untuk kasus Irak, reaksi dunia tuh jauh lebih gede. Jutaan orang turun ke jalan, PBB juga ngecam keras, tapi ujung-ujungnya nggak ngaruh. Invasi jalan terus, Saddam dieksekusi, dan lagi-lagi hukum internasional cuma jadi penonton. Oke, geser lagi ke 2011, Libya. Nah, di sini bahasanya mulai diperhalus nih. Nggak lagi ngomongin invasi terang-terangan. Presiden Obama pakainya alasan melindungi warga sipil dan zona larangan terbang untuk intervensi NATO. Tapi di balik narasi yang kedengarannya mulia itu, apa yang sebenarnya terjadi? Ya, intervensi itu justru jadi lampu hijau buat para pemberontak, buat memburu, menangkap, dan akhirnya membunuh Gaddafi dengan cara yang brutal. Hasilnya, dunia kaget sebentar, terus ya udah lupa lagi. Libya hancur lebur jadi negara gagal sampai sekarang. Nah, polanya kelihatan banget kan? Ada pemimpin yang dianggap nakal, langsung disingkirkan. Hukum internasional dilanggar, dan dunia diam lagi. Nah, dari semua arsip tadi, sekarang kita sampai di episode yang paling baru, yang membawa kita ke Venezuela. Dalam skenario yang dianalisis sumber kita ini, Donald Trump dengan santainya mengakui kalau ada operasi militer buat menangkap Maduro. Yang beda di sini apa? Pengakuannya itu blak-blakan banget, nggak pakai ditutup-tutupin lagi. Dan reaksi dunia gimana? Sepi, hening. Kenapa? Ya mungkin karena kita semua udah kebas. Udah terlalu biasa ngelihat pola ini. Sampai hal segila ini dianggap, ya, normal. Oke, dari Panama, Irak, Libya, sampai skenario Venezuela, benang merahnya udah jelas banget kan? Yuk, sekarang kita pecah polanya jadi lebih detail. Jadi polanya itu selalu punya 4 langkah simpel. Pertama, tentukan targetnya, biasanya pemimpin yang dianggap ngerepotin. Kedua, kasih pembenaran yang kedengarannya masuk akal di depan publik, entah itu soal perang narkoba, HAM, atau apalah. Ketiga, langsung aja langgar kedaulatan negaranya. Dan keempat, tinggal tunggu aja, kemarahan dunia juga nanti reda sendiri. Dan biasanya cepat. Dan yang menarik, polanya ini berevolusi loh.
Kalau dulu masih repot-repot dibungkus pakai retorika demokrasi dan hak asasi manusia, sekarang operasinya makin terang-terangan, udah nggak perlu banyak basa-basi. Pesan yang mau disampaikan tuh jadi jelas banget. Aturan semacam ini tuh sah-sah aja selama yang melakukan adalah pihak yang kuat. Terus kesimpulannya apa dari semua ini? Ya kita jadi mikir kan, sebenarnya hukum internasional itu ada buat siapa sih? Dan ini ngebawa kita ke sebuah kesimpulan yang ya cukup pahit. Ada satu kalimat yang kayaknya pas banget buat ngerangkum semuanya. Hukum internasional seringkali hanya berlaku bagi yang lemah. Persis kayak pisau, tajamnya ke bawah tapi tumpul ke atas. Dari Noriega, Saddam, Gaddafi, sampai skenario Maduro, polanya udah kebaca banget. Pertanyaan terbesarnya sekarang buat kita semua, apakah sejarah ini bakal terus-terusan keulang lagi dan kita cuma jadi penonton lagi? Coba deh direnungkan.